Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anobadrah Kertawiantu Wiswata. Om Yang Widih, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kawan-kawanku umat sedharma yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Baik, di video pembelajaran kali ini izinkan saya untuk membagi sedikit pengetahuan yang saya miliki mengenai Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita terdiri dari kata Bhagavat dan Gita. Bhagavat yang berarti mulia, ilahi, dan penuh berkah. Sementara Gita yang berarti nyanyian, lagu, dan syair. Jadi, Bhagavad Gita berarti nyanyian ilahi, nyanyian suci, nyanyian mulia yang memuliakan, nyanyian penuh berkah dan membawa berkah. Seperti yang dikatakan Edwin Arnold dalam The Song Celestial dan Edward Thomas dalam The Song of the Lord, di mana merupakan terjemahan dari kitab itu dalam bahasa Inggris. Bhagavad Gita diubah dalam bahasa Sanskerta dan dalam bentuk syair yang indah, melukiskan suatu dialog pengetahuan budi pekerti antara seorang siswa dengan gurunya, di mana tokoh siswa tersebut yaitu Arjuna dan tokoh gurunya yaitu Sri Krishna yang merupakan awatara dari Wisnu. Bhagavad Gita terdiri dari 700 sloka yang dijalin membentuk 18 bab. Secara garis besar, Bhagavad Gita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 6. Isi dari pembagian ini lebih menekankan kerja tanpa mengharapkan hasil. Selain itu juga melukiskan tentang sifat-sifat jiwa yang ada dalam setiap diri manusia. Dilanjutkan dengan pembagian kedua, yaitu yang terdiri dari bab 7 sampai dengan bab 12. Pada bab ini lebih menekankan kepada disiplin ilmu pengetahuan dan bakti kepada Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, dilanjutkan pada pembagian ketiga yang terdiri dari bab 13 sampai dengan bab 18. Isi dari pembagian ini merupakan kesimpulan di bagian pertama dan di bagian kedua, di mana dalam pengajarannya manusia diajarkan untuk mengendalikan jiwa dan raganya. Manusia juga diajarkan untuk selalu bekerja untuk dipersembahkan kepada Brahman yang kekal abadi. Isi dari Bhagavad Gita merupakan bagian dari Bhisma Parva. Berdasarkan konstruksi bahasanya dan referensi dialog antara Arjuna dengan Sri Krishna, para cendekiawan berpendapat bahwa Bhagavad Gita sudah ada jauh sebelum tahun Masehi. Hal itu karena Bhagavad Gita merupakan bagian dari epos Mahabharata yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 450 sampai 400 sebelum Masehi. Para cendekiawan juga berpendapat bahwa Bhagavad Gita disusun oleh Bhagavad Biasa, di mana Bhagavad Biasa menyaksikan peperangan hebat antara bara tentara Kurawa dengan bara tentara Pandawa. Bhagavad Biasa juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dialog antara Arjuna dengan Sri Krishna. Bhagavad Gita menekankan ilmu pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan akhir tujuan hidup dan semua ajaran agama, kebajikan, etika, dan moral bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Tiada satu agama pun yang mampu menolong manusia dan mampu membangkitkan kesadaran yang terdapat konflik dalam batinnya jika tidak disinari oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam jiwanya. Seperti yang dikatakan seperti yang dikatakan Sri Krishna kepada Arjuna sebagai berikut. Etat yoni nikutani sarvani tyupadarayam aham Krishnasya jagata prabhavaham pralaya
datang. Ketahuilah bahwa ini sang jiwa adalah asal mula semua makhluk. Aku adalah asal mula seluruh alam semesta dan juga pemusnahnya. Setiap jiwa merupakan sebagian cahaya dari Yang Maha Esa, dan Yang Maha Esa merupakan sumber dari jiwa manusia. Alam semesta ini terus bergerak memutar atau melingkar, di mana ada lingkaran manifestasinya dan di mana pula ada lingkaran kemusnahan kehidupan. Semua itu terserah kepada beliau untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Mereka yang mempelajari Bhagavad Gita dengan sepenuh jiwanya dan menganggap semua makhluk adalah sama, maka lahirlah persaudaraan di antara sesama manusia. Maka lahirlah pula kasih sayang di antara semua makhluk hidup. Karena mereka menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Esa bersemayam dalam setiap diri makhluk hidup. Membaca Bhagavad Gita setiap hari sama dengan beryatnya, yang dimana yatnya tersebut yaitu jenana yatnya. Seperti yang tertuang dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 70 sebagai berikut. Atisyatacayana Dharmayam Samanam Avayo Janana Yesnena Tena Istahasyamiti Memati. Dan barang siapa yang mempelajari dialog suci kami berdua, oleh dialah aku akan dipuja dengan yatna pengetahuan. Itulah keyakinanku. Sesungguhnya Bhagavad Gita mengajarkan kita agar berpandangan teguh dalam hidup, agar yakin bahwa nilai kehidupan seseorang hendaknya dilihat dari bagaimana ia melaksanakan swadharmanya di tengah masyarakat. Swadharma seseorang untuk mencapai kebenaran membedakan ia dari orang lain. Perbedaan tersebut tidak terletak dari kelahiran, pangkat jabatan, kekayaan atau kemiskinan, melainkan perbedaan tersebut menurut Bhagavad Gita yaitu terletak pada kebaktian seseorang terhadap Tuhan, nusa bangsa, dan masyarakat lingkungannya. Dengan perasaan lapang, maka seseorang itu akan terhindar dari kemarahan, kelobaan, dan menghindari kita dari perasaan aku dan punyaku yang menghantarkan jiwa seseorang pada kedamaian hidup. Bila kita renungkan pelukisan adegan dua pasukan besar yang berhadapan siap tempur, pasukan Kurawa yang dipimpin oleh Duryodhana dan pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Arjuna. Kedua pihak yang berperang ini adalah kekuatan-kekuatan jahat dan kekuatan-kekuatan mulia. Inilah yang patut kita sadari. Dalam simulasi tersebut, Duryodhana dilambangkan sebagai kekuatan-kekuatan jahat dan Arjuna dilambangkan sebagai kekuatan-kekuatan mulia. Sementara Sri Krishna dilambangkan sebagai jiwa suci yang ada dalam hati setiap manusia. Karena itu, Sri Krishna menganjurkan Arjuna untuk memusnahkan kekuatan-kekuatan jahat tersebut. Sri Krishna tahu bahwa Arjuna adalah perwujudan naluri dan watak mulia, yaitu prakerti yang dikuasai oleh Satwika. Untuk menaklukkan kekuatan-kekuatan jahat yang ada dalam diri manusia, Bhagavad Gita mengajarkan kita untuk melaksanakan yoga. Secara sederhana, yoga dapat diartikan sebagai berikut: bersatu dengan Tuhan dengan mendisiplinkan diri untuk mencapainya, dan Bhagavad Gita sendiri merupakan buku petunjuk yang praktis untuk melaksanakan yoga. Terpisahnya jiwa kita dari Atman yang langgeng dan terbatasnya jiwa kita oleh badan jasmani yang memisahkan diri kita dari Brahman atau Tuhan, yang disebabkan oleh ketidaktahuan kita yang terbungkus rapat oleh keakuan kita sendiri. Hal inilah yang patut kita sadari. Dengan melaksanakan yoga, orang menemukan mutiara-mutiara kebajikan dan etika moral yang dengan indahnya dilukiskan dalam percakapan Bhagavad Gita. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa etika moral dan kerohanian bersifat universal, sama dengan alam kosmos yang bukan hayalan atau ilusi, tetapi kenyataan hidup yang mengalir dan tumbuh dari alam semesta sendiri.
Dinamakan Prakrti berpangkal pada Brahman, hidup berkembang kemudian mencapai akhir. Demikianlah etika moral dan kerohanian dilukiskan oleh Bhagavad Gita sebagai batang pohon spiritual Aswata yang secara alegoris menggambarkan organisme kehidupan yang berakar di atas sementara dahan, ranting, dan daunnya di bawah. Bagi Bhagavad Gita, manusia yang ideal adalah mereka yang berbudi pekerti harmonis, yang aktif bekerja bagi kemanusiaan, yang berusaha keras bagi emansipasi jiwanya, yang memiliki ilmu pengetahuan tentang Atman atau jiwa, dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia seperti itulah yang akan mencapai tujuan tertinggi, yaitu kelepasan atau moksa, terbebas dari siklus kelahiran dan kematian, yang berarti itulah yang disebut nirwana, kata Krishna kepada Arjuna. Oke, kawan-kawanku semua, sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Sebelum saya menutup video pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk melantunkan satu buah sloka yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita yang terdapat pada bab 9 sloka 22 yang berbunyi sebagai berikut. Om Ananyas Cintayantu Mam Ye Janah Paryupasate Tesam Nityam Biyuktanam Yoga Semam Wahami Aham, yang artinya mereka yang memujaku selalu, merenungkan aku selalu, akan kubawakan segala apa yang mereka tidak miliki, dan akan aku lindungi segala apa yang mereka telah miliki. Oke, teman-temanku, kawan-kawanku semuanya, sampai di sini dulu video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.